Tatkala Abdul Muttalib tertidur di Hijr Ismail, di dalam mimpinya ia didatangi oleh seseorang yang memerintahkannya menggali sumur Zam-Zam. Ali bin Abi Thalib bercerita bahwa Abdul Muttalib berkata, "Aku sedang tidur di Hijr Ismail. Tiba-tiba ada seseorang yang datang kepadaku seraya berkata, 'Galilah Thaibah.' Aku berkata, 'Apa itu Thaibah?' Orang itu langsung menghilang. Keesokan harinya, aku kembali ke tempat tidurku semula, Hijr Ismail, kemudian tidur di dalamnya. Tiba-tiba orang yang datang kemarin mendatangiku kembali, dan dia berkata, 'Galilah Barrah.' Aku bertanya, 'Apa itu Barrah?' Orang tersebut langsung menghilang. Esok harinya, aku kembali ke tempat tidurku semula, kemudian tidur di dalamnya. Tiba-tiba orang yang kemarin datang lagi dan berkata, 'Galilah Al-Madhunah.' Aku bertanya, 'Apa itu Al-Madhunah?' Orang tersebut langsung menghilang. Esok harinya aku kembali ke tempat tidurku semula, kemudian tidur di dalamnya. Tiba-tiba orang kemarin datang lagi dan berkata, 'Galilah Zam-Zam.' Aku bertanya, 'Apa itu Zam-Zam?' Orang tersebut berkata, 'Air Zam-Zam tidak pernah habis, melimpah ruah, dan akan menjadi air minum bagi jemaah haji yang agung itu. Ia berada di antara kotoran dan darah, di sekitar tempat-tempat gagak bersayap putih berterbangan di dekat sarang semut.' Setelah orang tersebut menjelaskan kepada Abdul Muttalib dan menunjukkan kepadanya lokasi sumur Zam-Zam, Abdul Muttalib mengetahui bahwa orang tersebut dapat dipercaya. Maka ia segera pergi mengambil cangkul dan ditemani anaknya yang bernama Harith. Pada saat itu ia baru memiliki seorang anak, yaitu Al-Harith. Ia pun segera mencari dan menggali lokasi tersebut. Saat Abdul Muttalib melihat isinya, ia pun bertakbir, Allahu Akbar. Orang-orang Quraisy pun mengerti bahwa Abdul Muttalib berhasil menggapai tujuannya. Lalu mereka pun menemuinya dan berkata kepadanya, "Wahai Abdul Muttalib, sesungguhnya sumur tersebut adalah sumur nenek moyang kita, Ismail bin Ibrahim. Dan kami mempunyai hak atas sumur tersebut. Oleh sebab itu, libatkanlah kami bersamamu di dalamnya." Namun Abdul Muttalib berkata kepada mereka, "Tidak, sesungguhnya air Zam-Zam ini dikhususkan untukku dan bukan untuk kalian. Air Zam-Zam ini diberikan kepadaku di tengah-tengah kalian." Mereka berkata kepada Abdul Muttalib, "Berlaku adillah kepada kami. Sungguh kami tidak akan pernah membiarkanmu dan akan melawanmu dalam masalah ini." Abdul Muttalib berkata, "Jika itu yang kalian mau, maka carilah siapa saja yang kalian sukai. Kemudian kita selesaikan perkara itu di hadapannya." Mereka berkata, "Kita pilih seorang dukun perempuan Bani Sa'ad bin Huzaim." Abdul Muttalib berkata, "Oke, silakan saja, kita pergi ke sana." Dukun wanita yang mereka sebut itu tinggal di pinggir kota Syam. Abdul Muttalib berangkat ke sana bersama-sama dengan beberapa orang dari kabilah ayahnya, Bani Abdi Manaf, yang diikuti pula beberapa orang dari setiap kabilah Quraisy. Ali bin Abi Thalib berkata, saat itu lokasi-lokasi tersebut masih berbentuk padang Sahara yang tandus. Ketika mereka melintasi salah satu padang Sahara yang tandus di antara Hijaz dan Syam, persediaan air Abdul Muttalib dan rombongannya habis. Mereka pun kehausan dan mereka yakin akan mati akibat kehausan itu. Mereka meminta air kepada kabilah-kabilah Quraisy, namun kabilah Quraisy enggan dan menolak untuk memberikan air kepada mereka. Kabilah-kabilah Quraisy berkata,
Kita sedang berada di tengah padang Sahara yang kering kerontan, dan kami juga khawatir akan mengalami apa yang kalian alami." Ketika Abdul Muttalib mengetahui jawaban kabilah-kabilah Quraisy dan kekhawatiran mereka terhadap diri mereka bahwa mereka pasti meninggal karena kehausan, ia berkata kepada orang yang bersamanya, "Bagaimana pendapat kalian?" Mereka menjawab, "Kami senantiasa mengikuti pendapatmu, maka perintahkanlah apa saja yang kau inginkan kepada kami." Abdul Muttalib berkata, "Aku berpendapat bahwa hendaklah setiap orang dari kalian membuat galian untuk dirinya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Jika ada yang meninggal dunia, maka sahabat-sahabatnya mendorongnya ke dalam lubang galiannya, kemudian menguruknya, hingga tinggal tersisa satu orang di antara kita. Karena kehilangan satu orang itu lebih ringan mudaratnya daripada kehilangan semua rombongan." Mereka berkata, "Apa yang engkau katakan ini adalah sebuah pendapat yang tepat." Lalu masing-masing orang menggali lubang untuk dirinya, dan mereka menunggu datangnya kematian akibat dilanda kehausan. Abdul Muttalib berkata kepada teman-temannya, "Demi Allah, sesungguhnya menjatuhkan diri kepada kematian dengan cara seperti ini dan tidak berjalan di permukaan bumi serta tidak berusaha untuk mencari karunia bagi diri sendiri, itu benar-benar sebuah tindakan yang lemah. Semoga Allah memberi kita air di salah satu negeri. Pergilah kalian cari air." Sahabat-sahabat Abdul Muttalib pun beranjak dan pergi sebagaimana yang diperintahkan oleh Abdul Muttalib. Setelah mereka berangkat, dari kabilah Quraisy pun menyaksikan apa yang mereka kerjakan. Maka Abdul Muttalib berjalan menuju hewan tunggangannya. Ketika hewan tunggangannya berjalan, tiba-tiba muncul dari telapak kaki hewan tunggangannya tersebut air tawar. Abdul Muttalib mengumandangkan takbir yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Abdul Muttalib turun dari hewan tunggangannya, lalu bersama para sahabatnya meminum air tersebut, mengisi tempat air minum mereka sampai penuh. Barulah Abdul Muttalib memanggil kabilah-kabilah Quraisy dan berkata kepada mereka, "Marilah kita bersama-sama pergi ke air tersebut. Marilah kita minum. Allah telah mengkaruniai kita air minum. Minumlah dari air tersebut, lalu isilah tempat-tempat air minum kalian." Maka mereka pun semua datang, orang-orang Quraisy. Lalu mereka semua minum dan mengisi tempat air minum mereka dengan air. Mereka berkata, "Demi Allah, perkara ini engkau menangkan atas kami, wahai Abdul Muttalib. Sesungguhnya zat yang memberimu air di padang Sahara ini yang tandus ini, pastilah zat yang memberimu air Zam-Zam. Kembalilah engkau untuk mengurusi pemberian minum dengan damai." Abdul Muttalib pulang, demikian juga mereka. Mereka tidak mampu meneruskan perjalanan ke dukun wanita itu dan membatalkan maksud perjalanan mereka. Ada riwayat lain bahwa ketika Abdul Muttalib diperintahkan untuk menggali sumur air Zam-Zam, ada yang berkata kepadanya, "Ajaklah orang-orang kepada air pelepas dahaga yang tidak pernah keruh, lalu berikan air minum itu kepada orang-orang yang berhaji dalam setiap yang di dalamnya ada ketaatan. Tak perlulah kau risau akan habisnya air tersebut." Mendengar ucapan seperti ini, Abdul Muttalib bergegas pergi menuju orang-orang Quraisy dan berkata kepada mereka, "Ketahuilah bahwa aku diperintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam untuk kalian." Mereka berkata, "Apakah telah dijelaskan kepadamu di mana tempat sumur air Zam-Zam tersebut berada?" Abdul Muttalib berkata, "Tidak." Mereka berkata, "Jika demikian, tidurlah engkau, wahai Abdul Muttalib, dan kembalilah sebagaimana engkau tidur sebelumnya, dan bermimpi seperti itu, sebab ucapan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pasti akan memberikan penjelasan kepadamu. Jika ucapanmu berasal dari setan,
maka ia tidak akan kembali kepadamu. Abdul Muttalib kembali ke tempat tidurnya semula. Dalam tidurnya, datanglah seseorang kepadanya, kemudian dia berkata kepada Abdul Muttalib, "Galilah Zam-Zam, karena jika engkau menggalinya, kau tidak akan pernah menyesal, karena Zam-Zam tersebut adalah peninggalan ayahmu yang teragung. Airnya tidak akan pernah habis selama-lamanya, berlimpah dan memberikan minum kepada jamaah haji yang mulia. Zam-Zam itu laksana burung unta yang kencang larinya." Abdul Muttalib berkata, "Di manakah air Zam-Zam tersebut?" Lalu dia menjawab, "Air Zam-Zam berada di antara kotoran dan darah." Ada yang mengatakan bahwa dia berada di dekat rumah semut, yang dimana di sana ada burung gagak mematuk-matuk dengan paruhnya. Abdul Muttalib ditemani oleh anaknya Al-Harith, anak satu-satunya saat itu. Ia pun pergi kemudian melihat rumah semut, dan mereka dapatkan di tempat itu ada burung gagak yang sedang mematuk-matuk tanah, tepat di antara dua patung, Isaf dan Nailah, tempat di mana orang-orang Quraisy biasa menyembelih hewan kurban mereka di sana. Abdul Muttalib mengambil cangkul lalu menggali tanah di tempat yang telah ia diperintahkan untuk menggalinya. Ketika orang-orang Quraisy memperhatikan keseriusan Abdul Muttalib, mereka datang menemuinya seraya berkata, "Demi Allah, kami tidak akan membiarkanmu menggali di area dua patung kami, tempat kami biasa menyembelih hewan kurban." Abdul Muttalib berkata kepada anaknya Al-Harith, "Lindungilah aku sampai aku tuntas menggali. Demi Allah, aku akan tetap melakukan apa yang telah diperintahkan kepadaku." Melihat Abdul Muttalib tidak menyerah dan orang-orang musyrikin pun membiarkan Abdul Muttalib menggali, dan mereka menahan diri dari Abdul Muttalib. Dalam waktu yang sangat singkat dalam menggali, Abdul Muttalib melihat isi sumur tersebut, kemudian bertakbir dan mengetahui bahwa yang di dalam mimpinya itu benar-benar dapat dipercaya. Begitu meneruskan penggalian, ia melihat dua patung rusa yang terbuat dari emas yang ditimbun oleh Jurhum di dalamnya. Saat mereka akan meninggalkan kota Mekah, Abdul Muttalib juga mendapatkan beberapa pedang dari Kal'ah dan baju besi. Orang-orang Quraisy berkata kepada Abdul Muttalib, "Wahai Al-Muttalib, sesungguhnya kami mempunyai hak yang sama denganmu untuk berbagi dalam urusan air Zam-Zam ini." Abdul Muttalib berkata, "Tidak, namun demikian mari kita ambil keputusan yang adil antara aku dengan kalian. Kita selesaikan persoalan ini dengan kotak dadu dan diundi." Mereka berkata, "Apa yang kau lakukan?" Abdul Muttalib berkata, "Aku membikin dua dadu untuk Ka'bah. Dua dadu untukku dan dua dadu untuk kalian. Barang siapa yang kedua-duanya keluar, ia mendapatkan bagian. Barang siapa yang kedua-duanya tidak keluar, ia tidak mendapatkan sedikit pun." Mereka berkata, "Engkau telah bertindak adil." Kemudian Abdul Muttalib membuat dua buah dadu berwarna kuning untuk Ka'bah dan dua dadu berwarna hitam untuk dirinya, dan juga dadu berwarna putih untuk orang-orang Quraisy. Setelah itu mereka memberikannya kepada penjaga kotak dadu yang bertugas menyelenggarakan undian di samping patung Hubal. Hubal terletak di dalam Ka'bah dan merupakan patung terbesar mereka. Patung Hubal inilah yang dimaksud Abu Sufyan pada perang Uhud. "Bangkitlah wahai Hubal," artinya menangkanlah agamamu. Abdul Muttalib berdiri sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu penjaga kotak itu mengadakan undian dan keluarlah dua dadu berwarna kuning yang berarti dua patung kijang dari emas menjadi milik Ka'bah, dan dua dadu berwarna hitam yang berarti bahwa pedang dan baju besi menjadi milik Abdul Muttalib, sedangkan dua dadu milik orang Quraisy tidak muncul. Abdul Muttalib memasang pedang-pedang tersebut sebagai pintu Ka'bah yang dihiasi dengan dua patung kijang dari emas. Itulah emas pertama kali yang dikenakan di Ka'bah. Menurut pendapat para ahli,
Maka sesudah itu Abdul Muthalib memberikan air minum air zam-zam kepada jemaah haji. Mungkin itu saja cerita kita pada hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.